dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfianu Karima. Nama saya Ramadhani. Nama saya Nopal. Nama saya Pasya Fitriana. Nama saya Muhammad Alwi Saputra. Nama saya Chandra Wijaya. Di sini udah sampai Bogor berlari. Kapan lagi coba ke sini lagi? Bogor berlari. Abot doang yang bisa. Sakit kan? Sini kita bisa lihat sendiri dari kejauhan Hotel Amarosa sangat begitu indah dan Hotel Amarosa terletak di Jalan Iskandar Dinata nomor 84 RT 4 RW 2. Fasilitas terbaik yang ada di Hotel Amarosa yaitu resepsionis 24 jam, terus AC, wifi, parkir, restoran, kolam renang dan sebagainya. Harga termurah Hotel Amarosa dimulai dari 600.000 sampai 1.800.000 untuk kamar premium. Terima kasih. Anjay. From you, you don't gotta lie to me to get through. Push me off into the deep and let's pretend that nothing ever happened on that night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan. Nama saya Chandra Wijaya. nama saya Muhammad Alwi Saputra. Saya ingin menjelaskan tentang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Kebun ini diproduksikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam kurung LIPI. Kebun ini terletak di pusat Kota Bogor dan bersebelahan dengan kompleks Istana Presiden Istana Bogor. Luas mencapai 87 hektar dan memiliki 5.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Letak geografi Bogor yang mengalami hujan setiap hari bahkan di musim kemarau menjadi kebun ini sebagai lokasi yang mengutamakan untuk budidaya taman tropis. Berdiri pada tahun 1917 dan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebun Raya Bogor berkembang pesat di bawah kepemimpinan berbagai ahli botani terkenal termasuk Johannes Ellis dan Martial Tlup dan sebagainya. Sejak
didirikan Kebun Raya Bogor berfungsi sebagai pusat penelitian utama pertanian dan hortikultura dan merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu. Tiket masuk 30.000. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan, yaitu Harburum Bogor Semu. Kawasan yang kini menjadi Kebun Raya Bogor awalnya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan, yang kira-kira didirikan di masa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1474 sampai 1513 yang memerintah kerajaan Sunda. Sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis, hutan ini dibuat untuk melindungi bibit pohon langka. Hutan ini terbengkalai setelah kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16. Pada tahun 1744, perusahaan Hindia Timur Belanda atau Foch mendirikan sebuah taman dan wastu di lokasi kebun raya yang sekarang ada di Buitenjrog, sekarang dikenal sebagai Bogor. Setelah Britania Raya menginvasi Jawa pada tahun 1811, Thomas Sanford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur pulau itu, dan dia mengambil istana Buitenjrog sebagai kediamannya. Raffles memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman istana Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Lutfia Nur Karimah. Di sini saya akan mewawancarai turis. Halo Kak. Halo juga. Ya, namanya siapa Kak? Kalau aku Lisa. Oh, kalau kakaknya? Aku Anida. Aku mau nanya-nanya nih, nggak apa-apa kan? Boleh. Aku mau nanya ya, apa nama tempat wisata ini Kak? Kebun Raya Bogor. Apa saja yang terdapat di tempat wisata ini? Kalau setahu aku sih kayak tanaman kali ya, sama museum, kayak tadi aku baca juga kayak zoologi gitu. Terus ada laboratorium kultur jaringan gak sih tadi? Iya. Itu aja Kak. Wisatawan apa saja yang pernah datang ke tempat wisata ini, dan berapa paling banyak jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata ini? Apa ya? Paling wisata bisa wisatawan dalam negeri sama luar negeri. Terus tadi apa pertanyaan keduanya? Pertanyaannya, berapa paling banyak jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata ini? Paling banyak berapa kira-kira? Paling banyak kurang tahu sih ya. Oh iya. Kira-kira ya kali. Paling banyak. Dalam sehari atau sebulan? Dalam sebulan. Dalam sebulan. Mungkin kakak nggak tahu ya. Iya, Mana tugasnya? Iya, betul. Fasilitas apa saja yang bisa digunakan wisatawan di tempat ini? Tadi kita lihat sih ini ya, kayak sepeda. Terus ada fasilitas umumnya kayak WC, kafe, terus ada musola juga. Terus juga tadi motor mobil. Tapi mungkin itu buat petugasnya kali ya. Iya, betul. Ya, itu aja. Apa saja larangan dan perintah yang harus dipatuhi wisatawan ke tempat wisata ini? Kalau tadi yang aku baca tuh dilarang bawa drone, senjata tajam. Itu aja sih yang inget. Dari pukul berapakah dan sampai pukul berapakah tempat wisata ini buka dan tutup? Jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore 16.00 ya. Apakah pada hari-hari biasa wisatawan masih ramai mengunjungi tempat wisata ini? Kalau menurut aku sih iya. So ini kan tempatnya bisa jadi tempat rekreasi yang bersifat kekeluargaan gak sih? Jadi banyak orang bisa datang. Kapan saja tempat wisata ini sepi dan ramai dikunjungi oleh pengunjung? Kalau sepi tuh di waktu Tutup. enggak, di waktu kayak orang kerja gitu, apa namanya? Weekday kalau misalkan yang ramai itu pas kalau weekend gitu kan banyak yang keluarganya libur, terus pengen orang tua bawa anaknya buat ngenalin alam. Mungkin gitu aja ya Kak, makasih banget kalau ganggu waktunya, maaf. Iya, gak apa-apa kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya.
Di sini kita akan menjelaskan patung Rainworld. Kita serahkan kepada Dani. Kebun Raya Bogor yang terdapat di Bogor itu ternyata didirikan oleh orang berkebangsaan Jerman, yaitu Karl Rainworld. Rainworld adalah seorang peneliti botani dan kimia berkebangsaan Jerman yang lahir pada 5 Juni 1733. Dia mulai senang belajar di bidang botani ketika ia pindah ke Amsterdam untuk tinggal bersama saudaranya yang berprofesi sebagai karakter. Rainworld lalu belajar menjadi apoteker, kemudian melanjutkan studinya di jurusan kedokteran dan ilmu botani Universitas Hartwig. Karirnya begitu baik hingga pada tahun 1760 ia menjadi seorang profesor dalam bidang sejarah ilmu alam. Pada 1802 ia menjadi rektor di universitas yang sama. Sejak mendalami dunia ilmu alam, ia lalu mendirikan kebun botani dan geologi di Belanda. Pada tahun 1815 ia berkunjung ke Indonesia. Rainworld diangkat menjadi penasihat suatu komite yang dibentuk oleh Louis Napoleon. Rainworld diminta untuk melakukan ekspedisi ilmu pengetahuan ke Indonesia dengan jabatan sebagai Direktur Pertanian, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan di Jawa. Perjalanan Rainworld di Indonesia merupakan ekspedisi ilmu pengetahuan pertama kali yang dilakukan oleh Belanda. Rainworld mulai mengumpulkan berbagai jenis tanaman, khususnya tanaman yang dapat digunakan untuk bahan obat-obatan, bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Membangun kebun raya. Dari perjalanannya tersebut, akhirnya Rainworld membangun kebun raya di rumah peristirahatan Gubernur Jenderal di Buitenzorg, Bogor. Ia menanam benih-benih baru di area kebun sehingga koleksi di kebun tersebut mencapai 900 tanaman. Inilah awal mula berdirinya Kebun Raya Bogor yang saat ini memiliki lebih dari 13.000 koleksi tanaman pada 1817. Rainworld diangkat menjadi Direktur Kebun Raya yang pertama dan menjabat selama 5 tahun. Lalu pada 1823 Rainworld kembali ke Belanda untuk mengenang jasanya. Di dalam Kebun Raya Bogor, kita bisa melihat tugu Rainworld. Bisa dilihat sendiri. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumingiana yaitu tumbuhan sayur-sayuran yang dimanfaatkan sebagai lalapan. Beliau berwujud berdu dan daunnya menyerupai kedongdong. Oleh sebab itu, tumbuhan ini dikata daun kedongdong. Daun berlangkas dikenal dengan nama-nama seperti daun papeda Papua, kedongdong laut, kedongdong Cina, kedongdong ketedan, puding, kedem rintek, tampusong, dan dewu Papua. Di luar negeri, daun berlangkas dikenal dengan nama kuku Garuda. Daun berlangkas maupun daun kedongdong ini yaitu perdu tegak atau pohon kecil yang tingginya mencapai 2-3 meter. Batangnya ini tegak, berkayu bulat dan hijau kekuningan. Daunnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Wijaya. Saya ingin memperkenalkan pohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Wijaya. Saya ingin memperkenalkan pohon Osmoslono Tandunesme. Kernel anime atau nama daerah adalah Laripatu dari Palu, Sulawesi. Tanaman ini pertama kali dikenal oleh Posono pada tahun 1976. Pohon Oxmolosono Taladunse Saikodomonexe Kahun Bogor di Kebun Raya Bogor berdampingan dengan pohon-pohon lainnya. Juga tanaman daun berbentuk menjari dengan jumlah helai 10-11. Helai daun Palemen lombotus melengkung. Tangkai daun panjang 60 cm dengan panjang jumpai 20-30 meter. Berbentuk
jari dengan panjang hingga 50 cm, batang dasar atau kordal 7 sampai 5 bulus dalam bulus elipis atau lonjong lapisan ke arah puncak apes api laputa api atau bergelombang. Bekas daun membekas di batang dan akan menghilang setelah datang memberi dan menjadi tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra. Saya akan memperkenalkan pohon Elaudendron orientale. Pohon Elaudendron orientale adalah semak cemara atau pohon dengan mahkota yang lebih atau kurang bulat. Tingginya bisa mencapai 15 meter. Diameter batang lurus bisa mencapai 50 cm. Pohon ini dipanen dari alam liar untuk penggunaan lokal sebagai teh, buah yang dapat dimakan, obat-obatan, dan sumber kayu. Terkadang ditanam sebagai tanaman hias di taman. Tanaman ini saya temui di Kebun Raya Bogor saat berjalan keliling kebun raya ini. Pohon ini cukup tinggi dan kokoh. Batang berwarna coklat gelap dan rimbun. Sekian dari saya. Selebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti penerbangan sih. Ini saya akan menjelaskan tanaman Trapesia sundaica. Nama latinnya yaitu Trapesia valmat. Nama lokal borang. Dan pohon ini panggang cucuk merdu dengan tinggi 3 sampai 10 meter, batang kayu bulat. Tegak berdiameter 15 cm, berwarna hijau. Kasar percabangan simpodial pada waktu muda, berduri tempel dan setelah tua tidak berduri. Daun tunggal berseling berbentuk bulat menjadi tangkai daun bulat. Panjang hingga 2 sampai 5 cm dan berwarna hijau. Bunga menjemuk berbentuk malai, terletak di ketiak daun. Kelopak berbentuk cawan dan berwarna hijau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona makan siri atau Cleodendrum tominoniae adalah sejenis tanaman hias merambat anggota suku Lamicae. Dulu dimasukkan ke dalam Verbenaceae. Asalnya dari Afrika Barat tropis, namun kini tersebar di seluruh penjuru dunia karena populer sebagai tanaman hias penaung. Tumbuhan ini adalah liana lembah yang dapat mencapai panjang 4 meter dengan daun opal sampai memanjang 8 sampai 17 cm. Bunganya tersusun sebagai cimosa dengan 8 atau sampai 20 kuntum. Kelopak bunga berwarna putih atau ungu pucat. Mahkota bunga berwarna merah panjang 2 cm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya di sini akan memberitahu pohon Clerodendrum atau berdaun perunggu. Adalah semak berukuran sedang hingga besar yang tumbuh hingga ketinggian sekitar 5 meter atau 16 cm. Cabang dan rantingnya bersisi 4. Daunnya berpasangan berlawanan dan ditanggung pada tangkai daun berukuran sedang. Bila daun berbentuk lonjong dan panjangnya mencapai 20 cm atau 8 inci. Permukaan atau atas berwarna hijau dan bagian bawah berwarna ungu. Mereka memiliki dasar bulat, margin bergelombang dan ujung runcing. Gugusan bunga yang mencolok berada di ujung pucuk. Masing-masing berisi banyak bunga dengan tabung merah muda, ramping dengan panjang sekitar 7 cm atau 3 inci. Masing-masing diakhiri oleh 5 lobus corolla putih, ramping dengan panjang sekitar 1,5 cm atau 0,6 inci.
Terima kasih, mungkin itu aja saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Lutfia akan menjelaskan tentang tanaman Schefflera atau tanaman cenama gajah. Tanaman cenama gajah adalah tanaman semak abadi yang hidup di sekitar kita. Tanaman cenama gajah ini dapat dijumpai pada daerah sungai dan juga sering di sepanjang pantai di vegetasi mangrove. Nama latin tanaman cenama gajah adalah Schefflera elliptica atau Bloom Harms araliaceae. Tanaman cenama gajah ini berasal dari daerah Asia tropis. Persebaran tanaman cenama gajah dari Taiwan, Andaman dan Kepulauan Nicobar, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, ke New Guinea, Australia. Ciri-ciri tanaman cenama gajah ini mempunyai daun berwarna hijau dengan tangkai daun yang agak panjang berbentuk alternatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Saputra. Saya akan memperkenalkan Taman Meksiko. Taman Meksiko berbeda dengan taman tematik lainnya di Kebun Raya Bogor. Taman ini mengadopsi tema negara Meksiko. Dinamakan Taman Meksiko karena semua tanaman di taman ini merupakan tanaman berasal dari Meksiko yang memiliki ciri khas tahan cuaca panas. Tidak heran ditemukan banyak tanaman gurun di kawasan ini. Taman Meksiko mengoleksi lebih dari 100 spesies tumbuhan iklim kering seperti agave, yucca, kaktus, dan tanaman lainnya. Sebagai besar koleksi tanaman ini didatangkan dari Meksiko yang kemudian dibudidayakan di Taman Meksiko. Hamparan tanah gersang yang diselimuti kerikil serta bebatuan khas gurun menyerupai habitat asli berbagai taman gurun di taman ini. Taman Meksiko dibentuk sedemikian rupa untuk menjaga pertumbuhan kaktus dan tanaman gurun lainnya secara maksimal seperti habitat aslinya di Meksiko. Yap, tanaman diberi papan penanda nama guna mengenali dan mengetahui jenis tanaman tersebut. Papan penanda nama yang bertuliskan asal-usul, nama famili tanaman, serta karakteristik tanaman tersebut. Memberikan wawasan mengenai tanaman kering tersebut bagi para pengunjung. Taman ini terlihat identik Meksiko dengan berbagai bentuk tanaman kaktus yang digunakan sebagai tanaman hias. Ukuran tanaman kaktus ini di sini cukup besar, tingginya bisa melebihi rata-rata tinggi orang. Alun-alun Bogor adalah kawasan bersejarah yang sudah menjadi area terbuka untuk masyarakat umum. Bukan hanya warga Bogor. Lokasinya ada di tengah kota dan di sekelilingnya berdiri beragam bangun sejarah. Di antaranya ada Masjid Agung, Stasiun Bogor, dan banyak lagi.